MotoGP asal Spanyol Marc Marquez telah membuka pintu bagi tim rival dan pabrikan untuk berdiskusi di mana dia akan membalap tahun depan. Tahun ini Marquez bergabung dengan Gresini setelah 11 tahun menjadi pembalap pabrikan Honda. Marquez keluar dari kesetiaan lamanya dengan Honda untuk bergabung dengan Gresini Ducati tahun ini, namun hanya terikat kontrak 1 tahun. Artinya, diskusi mengenai apa yang akan dilakukannya pada 2025 bisa dimulai sekarang. Berbeda dengan musim lalu ketika Marquez memutuskan untuk keluar dari Honda demi motor yang lebih kompetitif. Dia kini mendapati dirinya menggunakan motor yang bisa bertarung di depan. Kemana Marquez dapat bergerak pada 2025? Solusi yang jelas mungkin adalah tetap bertahan dengan Gresini, terutama dalam hal peningkatan hasil pada seri Eropa mendatang. Senyum Marc Marquez kembali muncul. Dia bersama adiknya Alex Marquez mengendarai motor yang pernah meraih gelar juara dunia pada tahun 2023. Penampilan yang cukup baik, terutama pada MotoGP Qatar, membuat pembalap 31 tahun itu dapat menunjukkan bahwa dia beradaptasi dengan baik di Ducati. Tetapi, tim pabrikan Ducati bisa menawarkan motor yang lebih baik lagi. Niat Marquez untuk mengejar gelar juara dunia ke-7 sangat tinggi, sehingga jika dia ditawari motor yang lebih cepat, dia bisa saja menggunakan seragam merah tahun depan. Apakah Ducati akan mengubah filosofi mereka dalam membawa pembalap naik pangkat adalah pertanyaan yang wajar. Namun mereka sudah membuka pintu bagi Marquez di keluarga Ducati. KTM dikabarkan minat dengan terhadap Marquez. Melalui Red Bull, mereka bisa saja berbagi sponsor yang saling menguntungkan dan kuat. Namun, kemunculan Pedro Acosta ditambah dengan penampilan yang impresif tidak menutup kemungkinan Acosta akan menjadi prioritas KTM 2025 dan seterusnya. Kecuali mereka bisa menambahkan lebih banyak motor ke grid dan memasangkan Acosta dengan Marquez yang sering disebut-sebut sebagai duet impian. Pembalap debutan Pedro Acosta berpotensi melesat lebih hebat pada seri balap keempat MotoGP Spanyol 2024 akhir pekan ini. Pedro Acosta telah menciptakan sensasi baru dengan berbagai gebrakan yang dibuatnya pada 3 seri perdana MotoGP 2024. Acosta menjadi favorit dalam persaingan di grup terdepan berkat hasil back-to-back podium yang diraihnya pada 2 seri balap terakhir di GP Portugal dan GP Amerika. Pembalap 19 tahun yang kerap dijuluki sebagai titisan Marc Marquez itu tidak menyembunyikan antusiasme menjelang MotoGP Spanyol 2024. Selain karena MotoGP Spanyol akan menjadi balapan pertama Acosta di depan publik negaranya sendiri sejak tampil di kelas utama, sirkuit Jerez juga merupakan salah satu sirkuit favoritnya. Salah satu alasan kesuksesan pembalap asal Mazarrón Spanyol itu adalah bagaimana dia tampil tanpa kenal rasa takut dengan rival-rival yang lebih berpengalaman. Bahkan sosok jagoan seperti Jorge Martin, Marc Marquez, dan Francesco Bagnaia telah berhasil dikalahkannya dengan overtake brilian. Acosta pun tidak hanya modal nekat. Kedewasaan dan cara Acosta menangani akhir pekan lomba menjadi pembeda. Belajar dari kesalahannya, tampil terlalu menggebu-gebu pada seri pertama. Acosta lebih taktis dalam menjalankan strateginya di lintasan. Tekanan sebagai salah satu talenta besar yang akhirnya tiba di MotoGP pun tidak membuatnya kehilangan ketenangan. Kepercayaan diri Acosta makin bertambah karena Jerez adalah salah satu trek favoritnya. KTM RC16 juga bekerja dengan sangat baik di lintasan sepanjang 4,4 km ini. Lin Jarvis membahas perpanjangan kontrak Fabio Quartararo oleh Yamaha, salah satu pencapaian terbarunya sebagai kepala tim pabrikan Yamaha. Sebelumnya, Yamaha tidak tenang dengan adanya krisis hasil yang bisa mendorong pembalap andalannya hengkang. Mereka pun berusaha melakukan perbaikan masif dan memanfaatkan keuntungan dari konsensi baru MotoGP. Namun sebelum Grand Prix Amerika Serikat, perusahaan yang berbasis di Iwata ini berhasil menambah durasi kontrak pembalap asal Prancis itu setidaknya hingga musim 2026. Kesepakatan tersebut merupakan salah satu layanan terakhir Lin Jarvis untuk perusahaan Jepang. Karena seperti yang diketahui selama akhir pekan di Austin, ia akan meninggalkan posisinya sebagai kepala tim resmi Yamaha pada akhir musim 2024. Kepada situs resmi MotoGP, Jarvis menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut yang akan membuat pembalap bernomor 20 itu memiliki bayaran tertinggi di grid, merupakan tanda kepercayaan El Diablo terhadap Yamaha. Padahal ia juga didekati oleh pabrikan lain.
Jarvis menjelaskan lebih lanjut bahwa kesetiaannya pada Yamaha memiliki sisi positif dan negatif. Jarvis mengatakan bahwa hal yang paling dihargai oleh pembalap adalah keamanan, serta janji bahwa segala sesuatunya akan membaik secara teknis dalam jangka pendek. Terakhir, pria asal Inggris itu mengaku bahwa ia berharap ini bukan perpanjangan kontrak terakhir Quartararo di Yamaha. Ia masih sangat muda. Terkadang ketika Anda sudah mendekati akhir karir, Anda bisa memilih jalan yang berbeda. Saya harap ia tidak memperpanjang kontrak hanya 2 tahun dan di akhir periode ini ia akan memperpanjang 2 tahun lagi. Kita lihat saja nanti, ungkap Lin Jarvis. Juara dunia ke-8 kali Marc Marquez mengakui mentalnya bisa hancur jika terus bertahan di Honda hingga mengubah pola pikirnya setelah pindah ke Gresini Ducati. Keputusan besar dan mengejutkan Marquez untuk meninggalkan Repsol Honda dan pindah ke Gresini Ducati pada MotoGP 2024 terjawab sebagai hal tepat. Setelah sulit bersaing secara kompetitif di atas RC213V, musim ini pembalap 31 tahun itu langsung terlihat gacor di atas Desmos edisi GP23. Bahkan Marquez terbilang menjadi pembalap dengan hasil paling bagus di antara pembalap GP23 Ducati lainnya. Dia bahkan nyaris membuat gebrakan besar saat sempat memimpin balapan di paruh sesi race MotoGP Amerika 2024 di kota pada pekan lalu, sebelum akhirnya harus crash karena mengalami masalah rem depan. Meski begitu, hasil balapan Marquez tidak buruk sejauh itu. Dia bisa bersaing di rombongan depan dan telah mengemas 2 podium runner-up sprint dari Portugal dan Amerika. Kalau saja tak memberanikan pindah ke Gresini, barangkali Marquez akan merasakan kepahitan karirnya jika bertahan di Honda. Sebagaimana yang diungkapkan bahwa dia sudah hampir kelelahan secara mental karena motor Honda tak kunjung membaik walau dia sudah berusaha maksimal. Kedekatan dengan Repsol Honda memang tidak bisa disangkal Marquez. Maklum, dia bersama tim pabrikan asal Jepang itu sejak debut di kelas Premier pada 2013 silam. Mengenal para kru tim hingga seluk-beluk RC213V itu sendiri ibarat sudah mendarah daging dalam diri Marquez. Akan tetapi, ketika perilaku motornya sudah sulit dikendalikan, Marquez menyerah daripada mentalnya semakin tercabik-cabik. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia mau tidak mau harus bangkit pada seri balap keempat MotoGP Spanyol apabila ingin menjaga tahtanya sebagai juara dunia bertahan. Ada anggapan bahwa persaingan sesungguhnya untuk gelar juara dimulai di MotoGP Spanyol yang dalam beberapa musim terakhir mengawali tur balapan di Eropa. Hal tersebut secara kebetulan sejalan dengan tren Bagnaia yang biasanya telat panas pada awal musim kejuaraan. Musim ini polanya sama seperti tahun lalu. Setelah memenangi balapan pertama dengan dominan, Pecco akhirnya mengalami kesulitan. Bagnaia bahkan gagal untuk sekedar menembus 3 besar baik dalam kualifikasi maupun sprint dan balapan Grand Prix. Dalam penampilan terakhirnya pada balapan MotoGP Amerika, Bagnaia tidak bisa beranjak dari posisi kelima setelah sempat bersaing untuk posisi pertama. Masalah chatter atau getaran pada motor yang mendera motor Desmos edisi GP24 membuat Bagnaia harus bertahan alih-alih menyerang untuk menyalip rival-rival di depannya. Meski demikian, tidak ada alasan bagi sang juara bertahan untuk terbebas dari kesalahan. Lebih-lebih pembalap GP24 lainnya menguasai 2 peringkat teratas di klasemen sementara, yakni Jorge Martin dengan 80 poin dan Enea Bastianini dengan 59 poin. Sirkuit Jerez cukup bersahabat bagi Bagnaia, sebab dia selalu mencatatkan kemenangan dalam 2 balapan Grand Prix terakhir di sana. Dalam 2 musim terakhir pula, MotoGP Spanyol mengawali tren kemenangan beruntun bagi Pecco, hingga akhirnya 2 kali pula menjadi juara dunia kelas para raja. Tentunya mencetak hat-trick kemenangan tidak akan mudah bagi Bagnaia dengan bertambahnya daftar lawan yang bisa merepotkannya. Dari Ducati sendiri, Bagnaia akan menghadapi perlawanan 2 pembalap tuan rumah yaitu Martin dan Marc Marquez.